Oke, sekarang kita masuk nih, aplikasi digital dan AI. Sebenarnya ada tiga Bapak Ibu sekalian. Saya ingin share, cuma waktu terbatas. Saya akan angkat satu aja. Kembali juga ini how-nya itu soal keunikan pribadi. Saya akan share sebenarnya pertama challenges-nya, tantangannya, tapi kemudian saya akan share bagaimana ya teknologi digital, termasuk juga AI, itu kita pakai untuk membangun pendidikan Kristen dan Christian formation. Nah, baik. Selamat pagi, siang, atau sore Bapak Ibu sekalian. Saya Maurice Panggabean. Senang sekali sebuah kehormatan diundang oleh Sabda berbagi tentang topik ini. Dan saya di rumah saat ini, di Asker, kota kecil di 20 menit naik kereta ke barat Oslo, Norwegia, Bapak Ibu sekalian. Jadi di saat ini di tempat saya jam 5.35 pagi ya. Jadi tadi subuh saya udah persiapan juga ini. Baik, topik kita hari ini Bapak Ibu sekalian adalah Christian Education, Christian Formation Digitally. Ya. Nah, kalau saya memahami ini adalah pertama kita perlu memahami what-nya dulu. What apa itu Christian Education, apa itu Christian Formation, baru kemudian digitally ini how-nya. Ya, demikian saya memahaminya. Jadi eh, kita akan masuk dulu ke sebuah pengantar. Jadi seperti disampaikan di flyer, kita akan mencoba menggali inspirasi-inspirasi dari kitab suci tentang topik ini. Ya. Jadi saya akan memang masuk ke beberapa teks eh, kitab suci, terutama di Perjanjian Baru ya mengenai Christian Education, Christian Formation itu. Nah, saya ingin mulai dengan Lukas 9 ayat 18 sampai 20 Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan. Jadi pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu jawab Petrus, Mesias dari Allah. Teks ini menarik Bapak Ibu sekalian karena Yesus mengangkat satu topik, siapakah aku ini? Nah, yang Yesus care itu pertanyaan tadi kan pertamanya kata orang banyak. Kata si Anu, kata si ini, kata pakar atau kata siapa gitu ya. Nah, tapi yang paling menarik sebenarnya yang ingin tahu oleh Yesus adalah menurut kamu. Ya. Nah, saya untuk topik kita ini Christian Education Formation Digitally. Nah, ini kan sebuah topik. Nah, kita bisa tanya Bapak Ibu sekalian, kata pakar ini, kata pakar B, kata pakar C apa kan gitu. Tapi saya terinspirasi dari teks ini, menurut kamu, apakah Christian Education Formation Digitally itu? Ya, kamu ini dalam hal ini, karena saya narasumbernya, menurut Maurice Penggabean, apa itu? Nah, gitu ya. Nah, ini yang membuat webinar kali ini unik, Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau Bapak Ibu tanya ChatGPT, itu nggak ada. ChatGPT nggak akan bisa jawab. Menurut Pak Maurus Panggabean, apakah Christian Education itu? Nggak bisa. Ya, tapi kalau menurut pakar ini, pakar A, B, C, asal di bawah tahun 2021, bisa dijawab ChatGPT. Ya. Nah, jadi itu sebab ini jadi unik ya acara kita. Nah, saya pun akan membagikan apa yang saya coba pahami dan sebenarnya telah dihidupi ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang saya bagikan ini dalam perjalanan hidup saya. Nah, kalau goal saya ini, nah sekalian perkenalan ya Bapak Ibu, tapi saya akan sangat singkat di sini. Saya melihat hidup kita ini setiap orang terdiri dari dua lingkaran. Nah, di kiri atas itu ada ya, ada lingkaran kepedulian, ada lingkaran pengaruh.
tema saya dalam menjalani hidup adalah bahwa hidup saya ini adalah perjalanan untuk memperbesar lingkaran pengaruh, ya. Dan lingkaran kepedulian saya harus lebih besar daripada lingkaran pengaruh saya. Nah, bagaimana proses saya sudah memperbesar lingkaran pengaruh itu? Ya, ini saya dengan istri saya, kami nikah 2009, anak-anak saya. Nah, kalau soal pendidikan, visi saya Bapak Ibu sekalian adalah visi ABC. Academia, Business, and Community. Nah, itulah kalau ditanya visi saya. Dan itu lahir dari pergumulan akan panggilan Tuhan untuk hidup saya. Nah, kalau akademia Bapak Ibu sekalian, saya mulai bergumul itu pas tahun terakhir di ITB. Saya teknik elektro ITB. Sebenarnya saya udah dapat tawaran kerja dari satu perusahaan Forbes 200. Tapi saat saya bergumul di tahun keempat saya di ITB, apa arti hidup ini? Apa panggilan Tuhan untuk saya? Akhirnya saya memilih jadi dosen, Bapak Ibu sekalian, di kampus ini, di tepian Danau Toba. Dan kemudian karena ingin serius menjadi dosen yang excellent ya di Indonesia, akhirnya saya lanjut S2 di Belanda. Ini di kampus dengan yang terbaik untuk elektro dengan beasiswa pemerintah Belanda. Lalu saya lanjut lagi ke Norway. Ini kenapa saya ke Norway Bapak Ibu sekalian? Dan kemudian saya bekerja di satu perusahaan teknologi. Sebenarnya sampai kemarin ya Bapak Ibu sekalian. Kemarin hari terakhir saya bekerja karena saya menggenapi panggilan ini kembali ke Indonesia. Jadi saya akan kembali ke Indonesia Bapak Ibu sekalian tanggal 4 Agustus saya dari Jakarta. Tapi sembari saya juga bekerja full time, saya juga studi teologi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekolah ini sekolah teologi yang terbesar di Norwegia. Saya selesaikan ya STH ya tahun 2017 sampai 2020, lalu MTH. Dan ini saya akan proses lanjut lagi PhD Systematic Theology, mudah-mudahan Desember, nanti dikerjakan di Indonesia. Nah, saya juga dosen akan bergabung dengan Ukrida di Jakarta menjadi dosen tetap informatika. Sebelumnya sudah dosen luar biasa selama 3 semester. Nah, visi bisnis ini ada ya beberapa usaha kami di Medan. Dan kemudian tahun lalu saya dan beberapa teman mendirikan sebuah perusahaan teknologi. Saya juga saat ini Direktur Business Development, tapi nanti di Jakarta akan jadi CEO ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu kenapa di flyer saya bisa bilang di dosen CEO. Dan satu lagi ini, community. Nah saya terlibat di beberapa organisasi di Indonesia dan juga di gereja ya sebagai aktivis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tanya visi saya apa? ABC. Apa yang saya share ke Bapak Ibu sekalian hari ini itu bukan teori Bapak Ibu. Tapi memang saya hidupi, saya pahami, saya hidupi. Sampai saat ini dan semoga seterusnya. Baik. Nah, beberapa catatan tentang saya. Satu, pendidikan formal saya Bapak Ibu sekalian bukan pendidikan Kristen. Memang saya dalam bidang teologi juga, tapi bukan pendidikan Kristen. Nah, studi SD sampai S3 saya di sekolah negeri Bapak Ibu sekalian. Saya nggak pernah mengalami sekolah Kristen. Kecuali STT ya. Nah, tapi kalau maksudnya sekolah SMP, SD, SMP nggak pernah. Ya. Nah, saya juga dosen di perguruan tinggi, tapi bukan sekolah atau guru sekolah minggu. Nah, ini merupakan pandangan pribadi saya, tapi juga lahir dari sesuatu yang dihidupi ya, dari Alkitab. Nah, saya yakin bahwa prinsip-prinsip ini berlaku umum, namun nanti dalam how-nya, penerapannya itu kita perlu mempertimbangkan melihat keunikan diri masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke topik Christian Education, Christian Formation. Saya ingin sebenarnya fokus di presentasi saya hari ini itu pada apa, what-nya, bukan bagaimananya, ya, how-nya. Karena how ini kita seperti saya sampaikan tadi, kita perlu melihat keunikan diri masing-masing, termasuk di domain digital. Nah, ini nanti saya ingin tertarik untuk kita elaborasi nanti waktu tanya jawab, diskusi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, fokusnya ke saya ini sekarang ke what-nya dulu karena waktu terbatas. Nah, kita mulai dengan what-nya apa? Apa tujuan pendidikan atau Christian formation?
Dari pergumulan saya, perenungan selama ini dan sampai yang saya jalani, itu saya akan menjawab demikian, Bapak Ibu. Tujuan pendidikan atau Christian education, tujuan dari Christian formation adalah menjadi Kristen sejati dalam keunikan diri masing-masing. Nah, Kristen sejatinya ini umum, tapi keunikan dirinya unik. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, kita mendidik orang di dalam pendidikan Kristen, secara Kristen ya memang supaya orang itu menjadi Kristen sejati. Termasuk dalam, saya pikir, Christian formation termasuk sudah dalam pendidikan Christian education gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan Kristen di sini ya ada istilah pengikut, murid, hamba Kristus ya. Itu artinya. Dan sejati ini nanti apa maksudnya? Itu nanti saya akan share. Nah, di sini ada keunikan diri masing-masing. Nah, inilah yang membuat how-nya itu menarik. Ya, dan unik sesuai dengan. Nah, ini ada saya kutip dari satu buku ya, SHAPE, satu akronim. Oh, masing-masing itu unik dalam minimal itu ada 5. Ada spiritual gifts, karunia-karunia rohani, ada passion ya, minat dari hati, kemampuan, talenta, personality juga berbeda ya. Kemudian pengalaman ya. Oh ya Bapak Ibu sekalian, sedikit catatan. Nanti slide ini bisa saya share ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti bisa lewat apa? Di link YouTube-nya itu nanti kalau ada di share bisa saya berikan PDF-nya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, keunikan diri masing-masing juga ada pada soal peran. Nah, kita bicara pendidikan Kristen. Itu kan perannya macam-macam ya. Ada anak sebagai peserta didik, ada yang dewasa sebagai guru, ada dewasa sebagai orang tua. Ada yang dewasa sebagai pemilik atau pengelola yayasan sekolahnya. Ya, ada yang dewasa sebagai pemimpin sekolah. Nah, ada waktu dan tempat juga berbeda-beda, situasi dan kondisi berbeda-beda. Ini semua membuat orang unik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Ketika tadi kita sebut pendidikan Kristen, Christian formation, menjadi intinya di situ adalah Kristen. What is a Christian? What is Christian? Nah, menarik bahwa kalau kita bertanya, kata Christian ini kan bisa jadi adjective, bisa jadi noun ya, terutama dalam bahasa Inggris ya. Christian education itu kan adjective ya Christiannya. Tapi kita juga bicara he is a Christian. Nah, gitu ya. He is a Christian gitu ya. Nah, jadi bisa adjective, bisa noun gitu. Nah, kalau saya ditanya apa itu Kristen, saya merujuk ke Roma 11 ayat 3. Ini salah satu ayat yang penting menurut saya. Dikatakan demikian Rasul Paulus menulis, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, menarik ya, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, saya memahaminya ini ya bahwa Kristen adalah sesuatu yang Kristen, either itu adjective atau noun, itu adalah sesuatu yang berpusat pada dan penuh dalam Kristus. Maksudnya gimana Pak Maurits? Begini. Jadi dia akan mengcover masa lalu, masa kini, dan masa depan sepenuhnya berpusat pada Kristus dan penuh dalam Kristus. Misalnya gini, kita masuk dari Dia tadi kan. Nah, saya memahami ini dari alasan dari masa lalu. Jadi, ketika misalnya seorang guru Kristen, dia ingin mengajar sebagai Kristen, maka alasan dia untuk mengajar itu seharusnya contohnya adalah bahwa itu lahir dari ucapan syukur atas karya Allah di masa lalu dalam hidupnya. Yaitu apa? Bahwa Tuhan sudah selamatkan aku, Tuhan sudah tebus aku. Dan itulah yang menjadi satu alasan aku mengajar. Ya. Nah, itu karya Allah. Dan kemudian di masa kini, now, itu oleh Dia, itu adalah satu proses ya Bapak Ibu sekalian, kuasa Allah.
Pertanyaannya, bagaimana saya mengajar? Dengan kuasa siapa saya mengajar? Itu kan bicara saat ini. Maka itu oleh Dia. Hanya karena oleh kuasa Tuhan saya mengajar, bukan oleh kekuatan saya sendiri. Dan kemudian ketika kita apa yang menjadi tujuan saya mengajar? Ini kan ada sesuatu di masa depan yang ingin saya capai kan gitu sebagai guru. Nah, jadi jawaban adalah nomor 3, kepada Dia. Ya, ini soal menghadirkan kerajaan Allah di ruang kelas saya. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam diri anak-anak didik saya. Nah, ini tujuan di masa depan, berpusat juga pada Kristus. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau ada istilahnya soli Deo Gloria, soli hanya, kita bisa hanya berkata soli Deo Gloria, ke segala kemuliaan hanya pada Tuhan. Itu ketika masa lalu, masa kini, masa depan di dalam seluruh hidup kita itu berpusat pada Kristus. Amin, saudara. Nah, orang yang nggak berpusat pada Kristus, misalnya contohnya ya, oh, alasannya aku apa? Oh, alasannya ya aku sudah punya doktor, aku udah studi ini, aku anak orang kaya mampu ke aku. Nah, olehnya dari masa kini, oh aku melakukan ini karena aku bisa. Aku memang buku bisa kok, gitu. Ya. Nah, kemudian tujuannya di masa depan apa? Ya untuk keinginanku. Oh, supaya aku dipuji orang, supaya aku dilihat orang, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit saja ada di 3 elemen ini bukan berpusat pada Kristus, ya itu is not Christian sebenarnya. Kita nggak bisa berkata soli Deo Gloria kan, karena ada aja bagian yang itu bukan berpusat pada Kristus. Nah ini jawaban saya Bapak Ibu sekalian, apa itu Kristen? Nah ini lahir dari, ini bukan kata pakar anu, bukan ya. Ini lahir dari penggalian saya akan teks scripture. Nah sekarang kita masuk ke pendidikan formasi Kristen. Ada 2 aspek menurut saya yang sangat penting. Dan ini dua-duanya seperti ibarat 2 sisi dari mata uang. Yang pertama adalah bahwa janji Kristus adalah pembebasan dari perbudakan melalui Kristus. Tapi yang kedua adalah ketaatan kita untuk. Jadi dari itu sesuatu yang negatif, sesuatu di masa lalu atau kini, untuk itu kepenuhan hidup yang dijanjikan di masa depan. Tapi kita bisa alami saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini seperti saya sampaikan, ini ibarat 2 sisi dari satu mata uang. Nah, ini mata uang cepek ya, 100, nostalgia sedikit. Nah, baru kita akan coba nanti lihat aplikasi dan implikasinya di era digital dan AI, cerdasan buatan. Nah, apa yang saya masuk dalam pembebasan sejati, Bapak Ibu sekalian? Nah, kita masuk lagi ke teks ya. Yohanes 8, 30 sampai 36. Saya bacakan cepat kepada kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, oh kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak-Ibu sekalian, menarik ya, ayat 36 dan ayat 32. 32 itu berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36 dikatakan anak itu memerdekakan kamu. Jadi poinnya di sini saya pikir cukup jelas bahwa kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Ya. Tapi ini bicara soal merdeka. Ini kata benar-benar ini kan ada 2 kali ya disebut. Ini berarti penekanan tentang sesuatu yang kesejatian. Jadi pembebasan Kristen itu, kemerdekaan Kristen adalah sesuatu yang sejati, Bapak Ibu sekalian. Benar-benar merdeka. Nah,
Aspek yang lain adalah pembebasan holistik, Bapak Ibu sekalian. Di Matius 11 ayat 2 sampai 5. Jadi tidak hanya soal sejati tapi holistik, komprehensif ya. Nah, dua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Ya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihatnya ini adalah bahwa ini pembebasan dari kebutaan, pembebasan dari kelumpuhan, dari kenajisan, ketulian, kematian, kemiskinan, dan lain sebagainya. Saya pikir teks ini tidak hanya, ini bukan dimaksud ini exhaustive ya, hanya ini aja. Enggak, ini contoh-contoh. Ini bisa fisik dan spiritual, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita masuk ke dalam pendidikan Kristen atau kita mau membangun formation, Christian formation, jadi pertanyaan sebenarnya kita perlu melihat kepada setiap orang yang kita didik, termasuk diri kita sendiri, bagian dari proses itu. Apakah yang masih membelenggu kita? Mungkin kebutaan, mungkin kelumpuhan, atau apa gitu ya. Ya. Dan Tuhan menjanjikan kita akan dibebaskan sejati. Gitu. Ada janji di situ. Nah, kemudian tadi kita bicara soal kebebasan dan pembebasannya, Bapak Ibu, kemerdekaan. Nah, aspek yang kedua adalah kelimpahan hidup, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sisi yang lain lagi, tapi bagian dari satu mata uang yang sama. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ini pertanyaan, hidup apa ini Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kan bicara soal domba ya. Teks ini bicara soal domba, gembala dan domba. Nah, domba itu sendiri sebenarnya sudah hidup ya Bapak Ibu sekalian, secara biologis. Ya kan? Maka kalau dibilang supaya mereka mempunyai hidup, berarti artinya kan saat ini mereka belum mempunyai hidup yang dimaksud ini. Maka jelas artinya hidup ini bukan hidup biologis yang kita miliki sekarang. Tapi ini adalah hidup rohani. Ya, hidup spiritual. Dan Tuhan ingin, Yesus ingin agar kita tidak hanya mempunyai hidup itu. Mempunyai ini itu kan Bapak Ibu bisa 10%, bisa 5% punya dia. Tapi ya segitu gitu. Enggak, Tuhan ingin agar kita mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Ini bukan 100% lagi Bapak Ibu, 110%, 120% sampai mengalir ke orang-orang sekitar kita. Nah, lanjut, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Menarik di sini Bapak Ibu sekalian, ini teks yang sangat menarik, Yohanes pasal 10. Saya tidak akan, saya akan sampaikan berapa insight. Jadi model di sini Bapak Ibu, kalau kita gali, model di sini adalah bahwa kita diberikan analogi sebagai domba ya. Nah, ini menarik, tapi kenapa kita domba ini dipakai? Tapi kita tidak akan bahas. Jadi di sini modelnya adalah domba taat mengikuti gembala agung. Jadi saya belajar Bapak Ibu bahwa relasi antara Yesus dengan Bapa saat dia di dunia gitu ya terutama, itu menjadi model bagi kita bagaimana kita menjadi mengikut, bagaimana antara kita dengan Yesus. Jadi ketaatan Yesus kepada Bapa itu menjadi model bagi kita untuk taat kepada Kristus. Nah, menarik sini, kalau tadi yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita dimerdekakan dari perbudakan kan. Perbudakan dosa, dari belenggu, eh, buta, tuli, najis, segala macam gitu ya, lumpuh. Nah, tapi kita dimerdekakan dari itu untuk masuk kepada another kind of perbudakan. Tapi menjadi hamba Allah ya Bapak Ibu. Menarik kalau Paulus menulis membuka surat-surat dia sering berkata, aku hamba.
hamba hamba Kristus, hamba Allah. Itu kata yang dipakai doulos Bapak Ibu sekalian, yaitu budak. Nah, jadi poinnya adalah tidak ada kebebasan absolut di dunia ini. Tidak ada kebebasan absolut di dunia ini. Contoh ilustrasi ikan ya Bapak Ibu. Saya punya ikan akuarium di rumah. Ada berapa ya 20 lebih ikan saya. Anak-anak saya sangat suka. Ikan ini itu merdeka nggak Bapak Ibu? Enggak, dia di dalam akuarium kan. Tapi mereka happy nggak dalam akuarium? Ya mereka bebas gitu ya. Nah, jika ikan itu suatu ketika dari dalam akuarium itu melihat, waduh kayaknya enak banget ya di luar akuarium ya. Orang seru banget bisa nonton TV segala macam, bisa kemana-mana gitu. Gua pengen deh keluar dari akuarium. Bapak Ibu sekalian, begitu dia keluar dari akuarium, dia mati. Nah, demikian juga bahwa ya, tidak ada kebebasan absolut. Bahkan dalam konteks ini kita masuk dibebaskan dari perbudakan, masuk ke dalam tanda kutip perbudakan itu. Nah, ini saya teringat satu lagu Bob Dylan, You're Gonna Have to Serve Somebody katanya. Jadi ini Bob Dylan ya, legend ya. But you're gonna have to serve somebody, whoever you are. Ya, maybe the devil or maybe the Lord gitu ya. There is no absolute freedom. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih menjadi Kristen sejati. Poinnya sebenarnya adalah bahwa intinya kuasa adalah Roh Kudus. Nah, itu haunya Bapak Ibu sekalian. Haunya itu Roh Kudus. Either kita nanti masuk ke yang non digital atau digital, semuanya intinya engine-nya Roh Kudus. Ya. Mari kita lihat ada 3 teks ini. Yohanes 4, 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, Bang, siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, ini pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ini menarik ya Bapak Ibu sekalian. Tadi ingat di Yohanes 10, hidup yang berkelimpahan itu kan. Dalam kelimpahan. Nah ini kan terus memancar gitu. Bayangin Bapak Ibu sekalian kalau air ada memancar terus airnya, itu kan berarti akan keluar gitu loh. Ya, di luar itu jadi banjir gitu ya. Nah, ini menarik. Ada pembebasan dari kehausan. Ya. Nah, ya jadi pertanyaan refleksi ya. Ketika kita masuk dalam jadi pendidik atau kita sebagai orang tua gitu, apa yang menjadi kehausan? Kehausan dari peserta anak kita, atau siswa kita, atau mahasiswa kita, atau setiap orang yang kita layani. Ya, akan diganti oleh menjadi kepenuhan dan kelimpahan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya air itu apa? Nah, itu dijawab dalam Yohanes 7. Nah, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya. Yang dimaksudkannya ialah roh. Nah, ini jelas ya di ayat 39. Jadi Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang lanjut lagi di Galatia akan lebih jelas lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Nah, ayat 16 jelas, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi tidak hanya cukup hidup dalam roh. Nah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, jadi kalau kita bicara ini, engine-nya adalah haunya ya Roh Kudus ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau di Galatia 5 itu, ini 19 sampai 21 harusnya ya, perbuatan daging dan buah roh. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kepurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi bayangkan kalau
hidup kita, hati kita, pikiran kita ini seperti cawan ini ya Bapak Ibu sekalian. Tadinya itu diisi perbuatan daging sampai sampai melimpah gitu. Orang aja sampai merasa gitu ya, kena kena cipratan atau keluaran perbuatan daging itu ini sampai keluar gitu ya tuh. Nah, pesannya Tuhan adalah bahwa ya kita bukan hanya untuk mengurangi keinginan dagingnya, tapi tidak diganti dengan sesuatu atau yang seperti ini. Tapi bagaimana dari dalam itu kemudian ada sesuatu yang baru yang muncul, baru, dan itu makin lama makin besar. Sampai akhirnya penuh, Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya melimpah keluar. Ini. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu sekalian, nah ini bisa seibarat gini ya. Perbuatan dagingnya ya, saya nggak merokok. Jadi pakai tidak istilahnya. Saya tidak saya tidak merokok, saya tidak mencuri, saya tidak tidak merokok misalnya contoh. Tapi dia nggak olahraga, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ini. We have to replace that with something. Nah, itu poinnya. Jadi ini ya. Nah, oke, sekarang kita masuk nih aplikasi digital dan AI. Sebenarnya ada tiga Bapak Ibu sekalian. Saya ingin share. Cuma waktu terbatas. Saya akan angkat satu aja. Kembali juga ini how-nya itu soal keunikan pribadi. Saya akan share sebenarnya pertama challenges-nya, tantangannya, tapi kemudian saya akan share bagaimana ya teknologi digital, termasuk juga AI, itu kita pakai untuk membangun pendidikan Kristen dan Christian formation. Nah, media sosial ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ini ada film bagus banget ya, dokumenter tahun 2020. Udah lama sebenarnya, 3 tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah pernah nonton ini, ada di Netflix. Ini tentang media sosial, tapi yang bicara ini mantan-mantan eksekutif perusahaan-perusahaan korporasi yang memiliki platform media sosial. Google, Facebook, ya, segala macam ya, Instagram. Nah, mereka bicara. Nah, poinnya adalah seperti di poster itu, the technology that connects us also controls us. Ini saya sangat rekomendasikan kalau misalnya Bapak Ibu bisa nonton bareng sama anak-anak, baru diskusi setelahnya itu bagus sekali. Atau di kebaktian remaja pemuda, coba nonton bareng-bareng, diskusi sama-sama. Saya sangat rekomendasikan. Nah, ada lagi buku yang bagus ini, Dopamination. Nah, oleh satu profesor di Stanford kalau nggak salah. Jadi poinnya sebenarnya adalah, Bapak Ibu sekalian, nah ini ketemu ini antara teknologi digital dan AI. Ya AI sendiri udah pasti digital Bapak Ibu sekalian ya. Bahwa poinnya dari dua ini adalah bahwa di balik semua media sosial platform itu adalah korporasi Bapak Ibu sekalian. Perusahaan. Yang semangatnya, niatnya, tujuannya mencari untung. Untungnya dari mana Bapak Ibu sekalian? Iklan. Iklan. Yang beriklan lewat platform itu. Dan siapa yang memakai memakai media sosial itu? Ya kita, user. Tapi realitanya, nah ini diungkapkan oleh di film Social Dilemma itu. Ini media sosial adalah produk teknologi di mana usernya adalah komoditasnya Bapak Ibu sekalian. Kita user menjadi yang dijual kepada para pengiklan. Iklannya beli. Nah, itu pakai recommender system. Recommender system ini basisnya pakai AI Bapak Ibu sekalian. Maksudnya gimana recommender? Jadi AI itu akan menganalisis, mempelajari behavior ketika kita memakai media sosial. Dan dia akan memberikan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang minat kita. Misalnya kita senangnya mobil gitu. Nanti iklan-iklannya iklan mobil, konten-kontennya tentang mobil, segala macam gitu. Iya, justru kita itu akan makin di increase gitu ya, apa yang kita mau.
Dia nggak akan membicarakan, oh kamu nggak baik ini, kamu harus memikir yang lain, yang ini juga supaya kamu balance. Enggak. Karena yang dia ingin adalah gimana user semakin engage. Oh, sebelumnya dia pakai satu satu hari 1 jam. Aku pengen gimana dia tuh pakai sampai 3 jam, 5 jam, 7 jam. Nah, ini yang akan dijual Bapak Ibu ke para pengiklan. Jadi, makanya di dalam dunia politik contohnya, atau di dalam opini-opini, ya orang misalnya 2 kandidat capres gitu, A sama B. Ya, dia yang pendukung A ya dia hanya dapat konten tentang A aja Bapak Ibu. Atau yang negatif tentang B. Dia nggak akan beri konten yang akan mengedukasi supaya orang mendapat pemahaman yang komprehensif. Nah itu, ya polarisasi yang terjadi. Makanya negara-negara makin polarisasi, Indonesia juga makin terpolarisasi. Yang terjadi adalah orang makin engage, makin enjoy, ya orang jadi addiction. Dan addiction itu hormonnya adalah dopamin Bapak Ibu sekalian. Jadi dopamin ini itu hormon yang dihasilkan dalam tubuh kita ketika kita merasakan sesuatu yang nikmat. Orang merokok, dopamin. Orang apa main judi, dopamin. Seks, dopamin. Ya, alkohol, dopamin. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian, semua yang tadi saya sebutkan, itu kalau kita orang mau mengkonsumsi itu ada batas usianya ya Bapak Ibu sekalian. Rokok, itu kan ada batas usianya. Ya. Kemudian alkohol juga ada. Judi apalagi kan gitu. Tapi yang menghasilkan dopamin jauh lebih besar daripada itu semua adalah apa Bapak Ibu sekalian? Gadget. Iya, menurut riset, ketika orang yang pakai gadget, termasuk media sosial, contoh ya, orang posting gitu. Terus ketika ada like muncul, terus ada komen, langsung dicek. Itu kalau dicek, itu langsung ada peningkatan dopamin dalam tubuh. Ih, dan itu enak gak? Nikmat gak Bapak Ibu sekalian? Nikmat. Aduh, gua dapat like. Itu. Tapi kalau nggak dapat like, aduh, mana ini like-nya? Mana? Like dong, like dong. Atau dapat komen gitu kan. Wow. Aduh, cantik banget kamu ya, gitu. Aduh, tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kecanduan dopamin Bapak Ibu sekalian. Dan itu tingkat dopaminnya lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada yang tadi dihasilkan oleh rokok, seks, alkohol, dan lain-lain. Yang ada batas usianya. Pertanyaan saya, ada nggak batas usia orang, anak muda, anak-anak pakai medsos, pakai gadget? Gak ada. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Nah kalau saya udah tanya orang tua saya, waduh sekarang udah kecanduan TikTok. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk kepada tadi. Apakah belenggu-belenggu yang ada dalam fenomena seperti ini? Nah, saya pikir hanya orang-orang yang sudah dimerdekakan dan mengalami kepenuhan di dalam Kristus, dia mampu menjadi pengguna media sosial yang produktif dan bijak. Nah, jadi dia tidak akan uh, menjadi korban gitu ya, karena dia mengalami kepenuhan di dalam Kristus.